Sekarang yang kena ini kan 7 pemain ini, dan ada yang saya baca, nggak tahu bener atau enggak, pemain udah marah karena mereka nggak bisa main di klubnya. Iya, yang di Spanyol udah nggak boleh main ya? Enggak, di soalnya nggak boleh, di JDT nggak, di Johor nggak bisa main. Ada 3 pemain. Iya. Pemainnya Di New York kepada kesilapan teknikal dan kini di kalentong agent. Apa benda ni weh? Dah keluar motivated decision FIFA berikutan keputusan mereka kekal dengan sanksi ke atas FAM, dan jujur cakap rosak mood aku siot. Orang nak pergi tengok bola, bukan duduk dalam tandas baca 63 muka surat. Dan semakin banyak info yang keluar, terutamanya dengan cara kes ini dikendalikan oleh semua pihak selepas kena sanksi, aku semakin stres bro. Berserabut weh. Ada yang cuci tangan, ada yang main hantam je. Kau bayangkan sampai ada seorang pemain bila tengah mesyuarat dengan FIFA boleh kantoi lupa yang ini dia sepatutnya dari Malaysia. Dari sudut pemain mereka. Dunia sepak bola Malaysia kembali berguncang hebat. Kali ini, guncangannya bukan sekadar kekalahan, perselisihan internal, atau polemik pelatih. Skandal yang mencuat justru jauh lebih dalam, jauh lebih berbahaya, menyentuh akar dari tata kelola sepak bola nasional mereka. Sebuah badai besar benar-benar menerjang tanah Harimau Malaya setelah FIFA secara resmi membuka penyelidikan internal terhadap Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Semua ini berawal dari satu perkara yang tak pernah diduga. Dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Dalam sekejap, narasi mengenai masa depan sepak bola negeri jiran itu menjadi kacau balau. 7 pemain naturalisasi mereka yang beberapa waktu lalu dielu-elukan sebagai pilar masa depan justru harus menerima hukuman larangan bermain selama 12 bulan. Komite Banding FIFA menemukan adanya penggunaan dokumen yang tidak sesuai fakta dan dipertanyakan legalitasnya. Kisah ini langsung menjadi headline di berbagai media olahraga internasional. Tidak hanya menyangkut pemain, namun juga melingkupi Badan Pengelola Sepak Bola Malaysia dalam lingkup yang lebih luas. FIFA menargetkan FAM memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap operasi internal lembaga tersebut. Dalam dokumen yang dikutip oleh CN Sport, Komite Banding FIFA dengan jelas menginstruksikan sekretariat untuk meluncurkan penyelidikan formal terhadap jalannya tata kelola FAM. Tujuan investigasi FIFA menyelam lebih dalam. FIFA tidak datang hanya untuk melihat permukaan. Mereka ingin menyelam ke dasar dan memastikan setiap titik gelap bisa tersingkap. Mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen. Menilai efektivitas sistem kepatuhan internal FAM, menentukan apakah pejabat FAM perlu menerima sanksi lanjutan. Keputusan ini memicu kemarahan publik Malaysia. Anggota parlemen, penggemar sepak bola hingga komentator senior menuntut agar pemerintah mengambil langkah tegas. Nama-nama besar bahkan meminta Departemen Pendaftaran Nasional serta Kementerian Dalam Negeri untuk ikut diperiksa. Semua ingin mencari siapa yang harus bertanggung jawab. FAM sendiri mencoba melakukan langkah tanggap darurat. Mereka telah mensuspensi Sekretaris Jenderal dan membentuk komite independen untuk melakukan penyelidikan internal. Namun tindakan ini justru menimbulkan tanya, mengapa penanganan baru dilakukan setelah FIFA turun tangan? Publik semakin curiga bahwa selama ini ada proses yang tidak wajar dalam pengurusan dokumen naturalisasi tersebut. Bagaimana proses naturalisasi itu berjalan? Dalam laporan FIFA yang dipublikasikan, proses naturalisasi 7 pemain yang semuanya berlahir di luar Malaysia diawasi langsung oleh FAM. Para pemain menyatakan bahwa mereka memiliki garis keturunan Malaysia melalui kakek atau nenek. Namun FIFA berhasil mendapatkan dokumen resmi berupa sertifikat kelahiran yang justru menunjukkan perbedaan signifikan dengan apa yang diserahkan kepada otoritas Malaysia. Inilah yang membuat kasus tersebut semakin berbahaya. Pemalsuan dokumen bukan perkara kecil, apalagi jika dokumen tersebut digunakan untuk kepentingan resmi negara dalam bidang olahraga internasional. Salah satu momen paling mengejutkan adalah ketika para pemain dimintai keterangan dalam sidang.
Mereka mengakui bahwa mereka tidak membaca seluruh isi dokumen aplikasi naturalisasi yang diajukan atas nama mereka, termasuk pernyataan yang menyebut bahwa mereka telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun. Kalimat ini kemudian viral. Kami tidak membaca dokumen itu, semua diurus oleh federasi. Pernyataan tersebut bagaikan bom waktu. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah para pemain ini sengaja diarahkan tanda tangan saja tanpa memahami konsekuensi hukum, atau adakah pihak-pihak di dalam FAM yang ingin proses naturalisasi berjalan kilat untuk kepentingan jangka pendek. Kesaksian paling mengundang tanda tanya. Dalam salah satu sesi sidang, terjadi kejadian yang benar-benar mempermalukan proses naturalisasi itu sendiri. Salah satu pemain tampak kebingungan mengenai asal-usul keluarganya. Dia mengatakan, kakek saya berlahir di Venezuela dan nenek saya di Spanyol. Maksud saya Malaysia, maaf. Kekeliruan fatal tersebut memperkuat dugaan bahwa memang ada kebingungan besar mengenai garis keturunan para pemain tersebut. Bagaimana mungkin pemain bisa lupa asal nenek moyangnya jika klaim itu menjadi dasar naturalisasi? Inilah yang membuat FIFA akhirnya memutuskan untuk melibatkan otoritas kriminal di 5 negara, yaitu Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, dan Malaysia. Menurut FIFA, langkah ini sangat penting agar penyelidikan kriminal dapat berjalan secara formal dan menyeluruh. Peringatan kepada pemerintah Malaysia. Di tengah kekacauan ini, muncul peringatan keras kepada pemerintah Malaysia. Kemenpora Malaysia secara tegas diminta untuk tidak ikut campur dalam konflik antara FIFA dan FAM. Hal ini penting karena intervensi pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola dapat berujung sanksi lebih berat, termasuk kemungkinan diskurs dari FIFA. Mantan pemain nasional, Datuk Jamal Nasir Ismail memberikan peringatan tajam. Kemenpora tidak bisa ikut campur, pemerintah tidak bisa ikut campur. Kalau pemerintah ikut campur lebih berat lagi, mungkin FAM bisa diskurs seperti yang terjadi pada negara lain sebelumnya. Pernyataan ini menyeratkan betapa rumitnya kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Pemerintah terikat aturan FIFA yang melarang intervensi negara dalam urusan federasi. Sehingga meskipun mereka mungkin ingin turun tangan, hal tersebut justru dapat menjerumuskan FAM ke hukuman yang lebih kejam. Bayangkan, jika FAM diskurs FIFA, maka Timnas Malaysia tidak bisa bertanding di kompetisi internasional. Liga domestik tidak diakui FIFA. Program pembinaan pemain muda terganggu. Sponsor bisa menarik diri. Singkatnya, ekosistem sepak bola Malaysia bisa hancur total. Banding FAM ditolak. Awal dari badai investigasi. Saat banding FAM resmi ditolak, FIFA menegaskan bahwa mereka tidak akan menurunkan hukuman kepada 7 pemain naturalisasi tersebut. Tak lama setelah itu, rumor mulai beredar bahwa FIFA akan menyelidiki operasional internal FAM secara menyeluruh. Media Malaysia ramai membahas apakah keputusan FAM mengajukan banding sebenarnya langkah yang tepat. Banyak yang menilai banding tersebut hanya menambah kecurigaan bahwa ada upaya menutup sesuatu. Apalagi setelah penolakan banding, FIFA justru semakin memperluas penyelidikan. Beberapa analis sepak bola ASEAN menilai bahwa situasi ini bisa menjadi krisis terbesar dalam sejarah FAM. Kasus ini bahkan lebih besar daripada skandal internal yang pernah muncul sebelumnya, seperti masalah match fixing pada tahun-tahun sebelumnya. Kemarahan publik tak terbendung. Di berbagai platform media sosial Malaysia, #reformasi_FAM, #bersihkan_FAM, dan #skandal naturalisasi sempat menjadi trending. Para pendukung menyerukan agar struktur FAM direformasi total, mulai dari presiden hingga komite teknis. Publik merasa dikhianati karena naturalisasi yang seharusnya menjadi strategi jangka panjang justru dijadikan langkah instan tanpa pertimbangan matang. Banyak penggemar berkata, kalau memang mau naturalisasi, lakukan dengan benar, jangan bikin negara malu. Kemarahan juga datang dari kalangan politisi. Beberapa anggota parlemen menuntut audit menyeluruh terhadap proses administrasi FAM. Namun mereka juga sadar bahwa keterlibatan pemerintah dapat memancing sanksi FIFA. Inilah dilema paling berat. Intervensi bisa membantu menyelesaikan masalah, tapi sekaligus bisa menimbulkan bencana baru. Apa selanjutnya? Dengan FIFA bergerak melakukan investigasi internal terhadap FAM, masa depan sepak bola Malaysia kini berada dalam situasi yang sangat tidak stabil.
Terdapat 3 kemungkinan skenario yang kini dibicarakan para pengamat. 1. FAM terbukti melakukan kelalaian administrasi tetapi bukan tindakan kriminal. Sanksinya berupa reformasi internal, pergantian pejabat penting, atau denda. 2. Ada individu tertentu di dalam FAM yang terbukti sengaja memalsukan dokumen. Sanksi bisa mencakup larangan aktif di sepak bola, tuntutan pidana, atau pembekuan jabatan. 3. FAM dianggap gagal menjaga integritas sistem secara menyeluruh. Pada skenario terburuk, Malaysia bisa terkena suspensi sementara dari FIFA. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, krisis ini membuka mata publik bahwa tata kelola sepak bola harus dibenahi dari akarnya, bukan dari permukaannya saja. Akhir kata, skandal dokumen palsu yang mengguncangkan Malaysia ini menjadi pengingat bahwa dunia sepak bola modern menuntut transparansi dan integritas. Naturalisasi bukanlah jalan pintas untuk menuju prestasi. Tanpa sistem yang bersih, segala upaya akan berakhir pada kehancuran dan rasa malu. Kini seluruh Asia Tenggara menatap Malaysia. Semua menunggu bagaimana FAM menghadapi badai terbesar dalam sejarah mereka. Apakah mereka akan bangkit dan berbenah atau justru runtuh dihantam konsekuensi dari kelalaian mereka sendiri? Hanya waktu yang akan menjawab.